Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab 8 ya. Bab 8 itu tentang iman kepada Rasulullah beriman kepada Rasulullah. Pada bab ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah, kemudian nama dan sifat Rasulullah, meneladani sifat Rasulullah dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, pengertian beriman kepada Rasulullah. Secara istilah, yang dimaksud beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut dengan para rasul dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Ingat, di sini harus digarisbawahi bahwa prinsip keimanan itu adalah tidak ada keraguan sedikit pun. Adapun hukum beriman kepada Rasulullah itu hukumnya wajib sebagaimana tercantum dalam rukun iman ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Fat ayat 13. Bagaimana cara mengimani para rasul? Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan. Artinya, setiap rasul itu pada hakikatnya adalah utusan Allah dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya itu adalah utusan Allah, maka kewajiban kita adalah mengimani dan mempercayai juga meyakini bahwa nabi-nabi itu adalah utusan Allah. Ya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami orang-orang mukmin tidak membeda-bedakan seorang dari rasul-rasulnya. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang tersebut tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Jadi yang pertama, cara mengimani rasul itu adalah tidak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya, cara mengimani para rasul itu adalah mengikuti semua ajarannya. Ya. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Karena itulah Al-Quran ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Tidak terbatas pada kaum tertentu saja. Cinta kepada Nabi Muhammad berarti mau menaati seluruh ajarannya. Nah ini, ketika kita mengimani, mempercayai dan meyakini bahwa ada seorang rasul, kewajiban kita adalah menaati seluruh ajarannya. Ya,
mengikuti ajaran-ajarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, wa mayyuti'illaha faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Dalam ayat lain dikemukakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, nama dan sifat-sifat Rasul Allah, ya, nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Sekarang kita akan mengetahui bahwa terdapat beberapa Rasul, ya. Pada hakikatnya Rasul itu setiap zaman dan setiap umat itu terdapat utusan-utusan tertentu. Hanya saja yang wajib kita ketahui itu terdapat 25 nabi, ya. Di antaranya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun sifat-sifat Rasul Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz, artinya boleh. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah itu cerdas. Kemudian yang kebalikannya atau sifat mustahil bagi Rasul, yang pertama kizib, artinya berbohong, hianat berkhianat, kitman, dan biladah. Adapun sifat jaiz atau sifat yang boleh untuk Rasul adalah al-a'radul basyariyah, artinya seorang Rasul itu pada dasarnya adalah manusia, sehingga yang namanya manusia pasti memiliki sifat kemanusiaan, ya. Yang mana Rasul dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain, seperti merasa lapar, sedih, dan lain-lain. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Dalam ayat lain dikemukakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3 sebagai ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan dari 2 dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran tentang Nabi Muhammad sebagai penutup dari seluruh nabi mutlak kebenarannya, ya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka ketika pada zaman Khalifah Abu Bakar itu terdapat beberapa orang, ya. Ketika Rasul wafat, ketika Nabi Muhammad wafat, terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya ada Musailamah Al-Kadzab, Talhah bin Huwailid, dan Sajah At-Tamimiyah. Itu semua mengaku sebagai nabi, sehingga tugas khalifah pada saat itu adalah membasmi golongan atau orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian selanjutnya,
Ini yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar beriman kepada Rasul, yaitu meneladani sifat-sifat Rasul. Sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhiri wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya ketika kita pahami ayat ini bahwa segala contoh itu ada pada diri seorang Rasul. Di mana itu sumbernya? Sumbernya tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka dengan diperkuat melalui dua dalil ini, maka wajib bagi kita meniru dan meneladani sifat dan sikap Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, sebagaimana sifat Rasul, kita harus senantiasa berperilaku jujur, ya. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, dan yang terakhir adalah hormat dan patuh kepada guru. Ini adalah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga tetap kita mampu belajar walaupun kondisinya masih belajar di rumah dan pembelajaran jarak jauh. Semoga di kemudian hari kita dapat berjumpa dan melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.